Israel sudah menyebarkan kertas-kertas peringatan untuk para warga untuk segera melakukan evakuasi dari eh, timur kota Rafah yang ada di Gaza Selatan menuju ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis Jalur Gaza bagian selatan. Saya mendapatkan informasi baru saja bahwa Israel juga sudah menguasai border Rafah, di mana tank baja dari militer Israel sudah meringsek atau sudah sampai ke border Rafah. Malah justru yang kita terima informasinya dari media lokal bahwa serangan Israel baik dari udara maupun dari darat semakin intens dan sangat terdengar sekali di kota Rafah tersebut. Halo Tribuners, program Tribuners Fokus hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Israel melancarkan serangan ke wilayah Rafah hingga menewaskan sejumlah warga sipil yang mana pasukan militer dari Tel Aviv ini dikatakan terus menggempur jalur Gaza setelah Hamas sempat mengumumkan persetujuan atas tawaran gencatan senjata terbaru. Lalu bagaimana kemudian kondisi terkini di jalur Gaza dan apakah benar sebegitu masif serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Rafah? Saya sudah tersambung hari ini Tribuners bersama dengan relawan Mercy di jalur Gaza, ada Mas Fikri Rofiul Haq. Mas Fikri, Assalamualaikum. Kabar baik, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Fikri menyempatkan waktunya hari ini berbincang bersama dengan saya. Mas Fikri, saya ingin mengetahui lebih detail terkait bagaimana kondisi di jalur Gaza. Untuk saat ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mas Fikri, posisi tepatnya berada di mana, Mas? Iya, saat ini saya berada di kota Khan Yunis Jalur Gaza bagian selatan, dan memang per hari Senin tanggal 6 Mei 2024 kemarin Israel sudah menyebarkan kertas-kertas peringatan untuk para warga untuk segera melakukan evakuasi dari eh, timur kota Rafah yang ada di Gaza Selatan menuju ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis Jalur Gaza bagian selatan. Dan pada pagi hari secara kertas itu memang dijatuhkan dari eh, pesawat terbang militer Israel dengan jumlah yang begitu banyak sehingga banyak masyarakat yang bisa mendapatkan atau membaca peringatan tersebut, sehingga saat itu karena Israel akan melakukan invasi daratnya pada pagi hari saat itu dimulai. Namun ketika sore hari jam 7.30 waktu setempat, atau tepatnya azan maghrib waktu Gaza, banyak warga melakukan sorak, meneriakkan takbir secara serempak, dan juga mereka bereforia, bergembira atas persetujuannya gencatan senjata. Namun gencatan senjata dalam kali ini adalah pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyah. Mereka mensepakati resolusi gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan juga Mesir. Sedangkan sampai hari ini Israel belum menyetujui resolusi gencatan senjata yang dimediasi oleh kedua negara tersebut. Dan juga namun sejak kemarin intensitas serangan Israel justru semakin meningkat sampai benar-benar sangat meningkat, sehingga sampai saat ini saya mendapatkan informasi baru saja bahwa Israel juga sudah menguasai border Rafah, di mana tank baja dari militer Israel sudah meringsek atau sudah sampai ke border Rafah. Yang kita tahu bahwa kota Rafah ini adalah kota terakhir bagi warga Gaza, dan juga satu-satunya gerbang keluar yaitu adalah border Rafah. Namun Israel sudah masuk ke wilayah sana, dan kita tidak tahu apakah mereka akan membuat markas di sana ataupun tidak. Yang jelas mereka saat ini sudah menguasai border Rafah, dan masyarakat otomatis masyarakat tidak bisa keluar dari jalur Gaza, sehingga ketika saya tadi melakukan perjalanan saja dari kota Rafah menuju ke kota Khan Yunis, saya banyak melihat mobil-mobil yang mengangkut barang-barang milik pribadi mereka, ada yang mengangkut kasur dan juga peralatan-peralatan mereka,
Artinya di sepanjang jalan saya melihat banyak warga yang melakukan evakuasi. Begitu. Oke, artinya memang sejak adanya selebaran yang diberikan begitu ya oleh tentara militer Israel ini sore harinya dan sampai pagi ini serangan masih terus dilakukan ke wilayah Rafah seperti itu. Ini apakah kemudian warga yang berada di sekitar wilayah Rafah dari informasi yang Mas Fikri dapat sudah ada sebagian yang berhasil keluar atau berpindah ke tempat lain atau masih banyak juga warga yang juga masih tertahan di Rafah karena sudah didatangi oleh sejumlah pasukan militer dari Israel, Mas? Ya, kalau untuk secara detailnya mungkin saya tidak begitu mengetahui, namun yang jelas karena ini serangan darat mereka masuk melalui arah Rafah dan banyak warga yang kita lihat di media lokal pun banyak warga yang sudah melakukan evakuasi ke kota Khonis. Bahkan sampai saat ini juga masyarakat masih melakukan evakuasi. Artinya serangan darat memang sudah dimulai oleh pihak militer Israel, namun wilayahnya belum cukup luas dan juga masih wilayah-wilayah di perbatasan antara kota Rafah dan juga Israel. Hmm. Mungkin sedikit juga sebagai pengetahuan untuk Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan Mas Fikri. Ini kan kota Rafah yang juga menjadi tempat pengungsian begitu ya oleh warga. Apakah kemudian di sekitaran Rafah ini masih ada lokasi aman juga yang kemudian bisa digunakan oleh warga atau warga memang harus berpindah ke satu tempat lain yang juga cukup aman untuk menghindari serangan dari militer Israel ini, Mas Fikri? Ya, kalau kita melihat pengalaman kami relawan Mercy yang ada di Gaza Utara, di mana memang serangan darat justru lebih dahulu dilakukan di Gaza Utara. Saat itu ketika kita bertugas di Rumah Sakit Indonesia, dan saat itu pun kita tidak ingin melakukan evakuasi, namun dikarenakan tidak ada pergerakan yang bisa kita lakukan, baik kita mengambil bantuan-bantuan maupun dari tim medis tidak bisa melakukan aktivitas medisnya sehingga Rumah Sakit Indonesia yang saat itu dikosongkan sehingga serangan darat sudah cukup meluas di Gaza Utara saat itu. Dan seperti itu kota Rafah pun sebenarnya memang tidak ada tempat aman. Dari sejak awal kota Rafah pun sudah dibombardir oleh pihak Israel. Kemudian pertanggal hari kemarin, Senin, tanggal 6 Mei 2024, memang intensitas serangan yang ada di kota Rafah itu meningkat. Bahkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan di hari ke-214 genosida Israel terhadap Palestina ada 5 pembantaian atau lebih saat ini ada 52 warga yang meninggal dan juga 90 lainnya mengalami luka-luka selama 24 jam. Dan sejak subuh Senin sampai pada tadi malam 28 orang meninggal yang ada di kota Rafah sejak subuh dan 8 diantaranya adalah anak-anak dan juga sampai saat ini juga korban terus berjatuhan dan terus meningkat. Artinya warga yang ada di kota Rafah pun harus semuanya melakukan evakuasi karena kita tahu walaupun pihak militer Israel sudah memberikan peringatan evakuasi di daerah titik-titik tersebut, kemungkinan serangan-serangan ini akan meluas sehingga alangkah baiknya memang warga yang ada di kota Rafah segera melakukan evakuasi. Namun mereka tidak bisa melakukan evakuasi ke luar jalur Gaza dikarenakan seperti yang saya sampaikan bahwa Israel sudah menyerang border Rafah sehingga masyarakat harus melakukan evakuasi ke kota Khan Yunis ataupun ke jalur Gaza bagian tengah. Mas Fikri, untuk WNI sendiri atau mungkin relawan dari Mercy atau relawan yang berasal dari Indonesia, adakah yang kemudian berada di wilayah Rafah atau seluruhnya berada di satu titik yang sama dengan Mas Fikri? Ya, untuk saat ini jumlah WNI ada 12, termasuk saya dan juga relawan Mercy dan saya dan juga Mas Reza yang saat itu bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, dan ditambah lagi dengan 10 WNI lainnya di mana mereka adalah tim medis yang berhasil masuk dan mereka sebenarnya bertugas di 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Abu Yusuf An-Najjar yang di kota Rafah dan juga Rumah Sakit Al-Hilal Al-Imarati yang ada di kota Rafah dan juga di Klinik Kali Sultan yang ada di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Namun karena kondisi yang cukup buruk sehingga mereka terpaksa menghentikan aktivitasnya.
Mhm. Ini kan informasi terakhir yang diterima justru adanya kesepakatan dari pimpinan Hamas begitu ya, Mas Fikri, untuk kemudian adanya gencatan senjata. Namun di tengah situasi yang sedianya bisa melunak, ini justru Israel melayangkan serangan dan disasarkan ke wilayah Rafah. Adakah korban jiwa yang terjadi terkait serangan ini dari informasi yang Mas Fikri dapatkan? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, sejak Senin tanggal 6 Mei kemarin ya, Mhm. intensitas serangan Israel semakin meningkat, di mana, pagi harinya Israel me 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 menjatuhkan, kertas untuk memperingati warga dan pada sore harinya, warga, sudah melakukan euforia mengenai, persetujuan gencatan senjata di mana, pimpinan Hamas, bersepakat, menyetujui resolusi gencatan senjata itu yang dimediasi oleh Qatar dan juga Mesir. Dan, sampai hari ini, pada hari Selasa tanggal 7 Mei ini memang, eee, belum ada kabar baik dari Israel apakah mereka akan menyetujui, resolusi gencatan senjata tersebut yang, saat ini sedang didiskusikan. Malah justru yang kita, terima informasinya dari media lokal bahwa, serangan Israel baik dari udara maupun dari darat semakin intens dan, sangat terdengar sekali di kota Rafah tersebut dan juga, tadi malam saja ada, serangan di daerah Tali Sultan, ada seorang anak yang, terkena serangan dari udara di daerah Tali Sultan yang ada di kota Rafah. Kemudian, anak tersebut dibawa ke rumah sakit Kuwait yang ada di kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan dan sampai hari ini, Israel masih melakukan, penyerangan-penyerangan di kota Rafah tersebut. Mhm. Oke, setelah sebelumnya jalur Gaza yang digempur oleh pasukan militer Israel, ini artinya apakah kemudian serangan difokuskan oleh pasukan Israel dari informasi yang didapatkan Mas Fikri ke wilayah Rafah saja atau sedianya wilayah-wilayah lain di luar Rafah juga masih terus diserang, Mas? Iya, per tadi malam pun saya masih mendapatkan, informasi dari media lokal bahwa, bukan hanya di kota Rafah saja, serangan di jalur Gaza bagian tengah di kota Dirbalah pun masih, ada, namun, mungkin intensitasnya jauh lebih berkurang dibanding dengan, kota Rafah tersebut. Karena kita tahu bahwa di kota Rafah ini, mereka pihak militer Israel akan bukan hanya saja menggempur dari udara dan juga dari laut, namun mereka akan melakukan invasi daratnya memakai, artileri-artileri atau tank-tank baja mereka untuk meringsek masuk ke, kota Rafah tersebut. Sehingga, eee, justru yang paling rawan saat ini adalah di kota Rafah di jalur Gaza bagian selatan itu sendiri. Mhm. Oke, ini juga karena serangan dari Israel yang masih terus intensif dilakukan di wilayah Rafah begitu ya, Mas Fikri, sehingga memang kondisinya saat ini, bisa dikatakan cukup mencekam di wilayah Rafah sendiri. Mas Fikri, kalau dari, pimpinan Hamas atau pemerintah setempat ini adakah kemudian ada, semacam misalkan diperingatkan pada warga agar menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri dan sebagainya, imbauannya seperti apa, Mas? Ya, untuk sampai saat ini, tidak ada himbauan dari, pemerintah ataupun saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut sebenarnya, mengenai himbauan apakah yang harus dilakukan, oleh, warga Palestina atau Mmm. warga Jalur Gaza. Yang jelas, kita tahu bahwa, saat ini kota Rafah saat ini sedang, eee ada serangan darat sehingga, masyarakat, yang ada di kota Rafah mereka, sebaiknya memang melakukan evakuasi ke titik-titik yang sudah setujui dan Mhm. juga sudah disepakati, titik-titik, di, daerah Al-Mawasi yang ada di, kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan. Walaupun kita tidak tahu bahwa di Al-Mawasi, juga apakah memang tempatnya, aman atau tidak, karena kita Mhm. tahu bahwa, biasanya pihak militer Israel, eee, mereka hanya, memperingati namun mereka masih melakukan bombardir di seluruh titik mulai dari Gaza Utara sampai jalur Gaza bagian selatan. Mhm. Oke, jadi memang sampai saat ini belum ada lokasi bisa dipastikan satu titik paling aman pun ya, Mas, ya, untuk kemudian bisa digunakan oleh warga untuk menyelamatkan diri dan mengevakuasi diri menghindari serangan dari pasukan Israel. Kalau dari setelah adanya
informasi bahwa pimpinan Hamas menyetujui gencatan senjata ini, apakah ada informasi lanjutan yang juga dikeluarkan oleh pimpinan Hamas, Mas Fikri, setelah adanya serangan yang dilancarkan ke wilayah Rafah ini? Untuk sampai saat ini, kita juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang jelas, saat ini sebenarnya, diskusi mengenai gencatan senjata masih terus berlangsung, Ya. di mana pihak, pejuang Palestina ataupun dari, otoritas setempat yaitu Hamas, ya sudah menyetujui mengenai, gencatan senjata yang berlaku tiga tahap, di mana per tahapnya ada 42 sampai 45 hari, di mana, dari kesepakatan atau perjanjian gencatan senjata itu terdapat, kembalinya warga yang ada di Gaza Selatan menuju ke Gaza Utara dan juga penarikan, penuh terhadap pasukan Israel yang ada di, jalur Gaza dan juga tentunya pembebasan sandera dari kedua belah pihak dan juga diakhiri dengan, berakhirnya, perang yang sudah berlangsung selama 7 bulan. Namun, kita berharap dan kita berdoa semoga, dari pihak, Israel juga menyetujui mengenai gencatan senjata ini sehingga, tidak lagi ada perang yang, terus berlanjut karena saat ini sudah lebih dari 214 hari. Bayangkan dengan, 1 minggu istirahat dengan, gencatan senjata sementara pada tahun lalu, sehingga kita berdoa semoga gencatan senjata, cepat, terlaksana dan semoga serangan darat ini juga tidak meluas di kota Rafah dan juga, semoga, tidak meluas ke daerah-daerah lain. Siap, baik. Terima kasih banyak, Mas Fikri atas informasinya. Kita juga sama-sama berharap agar kemudian gencatan senjata di jalur Gaza ini bisa dilakukan untuk menghindari banyaknya korban jiwa warga sipil lagi di sana. Mas Fikri, terima kasih untuk kesempatannya berbincang hari ini bersama dengan saya. Selalu jaga kesehatan dimanapun Mas Fikri berada. Kita juga sama-sama berdoa agar konflik yang terjadi di jalur Gaza ini segera selesai, agar tidak menimbulkan banyak korban lagi. Sekali lagi, Mas Fikri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Mas. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan relawan Mercy di jalur Gaza, Mas Fikri Rofiul Haq. Nantikan obrolan saya lain bersama sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribuners on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.